Swastiastu. Halo semuanya, selamat datang di acara Triple B, Bincang-Bincang Bidan. Di mana ini merupakan episode pertama dari podcast jurusan kebidanan yang dimana materi yang akan kita bawa hari ini adalah living cost atau kehidupan seorang mahasiswa atau seorang anak ya yang baru saja menginjak status sebagai seorang mahasiswa nih yang jauh dari orang tua, kemudian tiba-tiba jadi mandiri, kemudian tiba-tiba jadi bingung mau makan apa malam ini gitu kan. Kemudian juga sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Chandrika, saya selaku host pada episode pertama dari podcast jurusan kebidanan. Nah, tapi nggak asik kan kalau saya ngomong sendiri di sini. Nah, jadi saya sudah mengundang dua orang mahasiswi cantik nih dari jurusan kebidanan. Siapa sih yang nggak tahu jurusan kebidanan? Cantik-cantik kan orangnya. Oke, jadi di sini saya sudah mengundang dua anak jurusan kebidanan ya, yang memiliki gaya hidup yang berbeda. Jadi akan kita kupas tuntas nih di sini pada episode kali ini. Jadi yang pertama itu ada Kak Cok, yang nama lengkapnya Cokurde Istri Rai Oktalia Andayani. Nah, di mana Kak Cok ini merupakan seorang mahasiswi tingkat 2 di jurusan kebidanan. Tapi nggak afdol nih rasanya kalau saya yang memperkenalkan Kak Cok gitu. Biarin dia aja deh. Gimana Kak Cok? Bisa perkenalkan diri? Oke, halo Chandrika. Nama saya Cokurde Istri Rai Oktalia Andayani. Aku lahir di Semarapura tanggal 22 Oktober 2002. Aku asalku dari Klungkung. Aku mahasiswi jurusan kebidanan semester 3. Aku berkuliah di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Dan aku baru ngekos sekitar 6 bulan terakhir, yang dimana sebelumnya aku tuh tinggal di rumah tanteku. Aku mutusin untuk kos karena emang biar deket juga dari kampus. Dan karena aku orangnya kadang ngaretan gitu ya. Oke, perkenalan yang sangat duar gitu ya. Oke, makasih ya Kak Co atas perkenalannya. Gimana? Dan mahasiswa yang lagi satu ini merupakan adik tingkat saya ya. Cantik kan, rambutnya panjang gitu. Nanti kita tanya-tanya deh tentang rambutnya. Nah, ini namanya Yunika. Dia merupakan mahasiswa tingkat 1 dari jurusan kebidanan yang baru menginjak status sebagai mahasiswa ya, Dek? Iya, Oke. Gimana Yunika, bisa perkenalkan diri? Oke, hai semua. Perkenalkan, nama aku Nika Yunika Mesuhari. Aku merupakan salah satu mahasiswi dari jurusan dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. Aku berasal dari Jembrana, tepatnya di Melayu ya. Aku lahir tanggal 2 Februari 2004. Jauh ya Jembrana ya, kesini pantas dia ngekos. Oke, kakak-kakak cantik, gimana kalau kita langsung cus tanya-tanya ya, gimana sih tentang kehidupan mereka sebagai seorang mahasiswa di jurusan kebidanan. Oke, yang pertama, Kak Cok dan Dek Yunika ini kos di mana sih? Apa deket nggak dari kampus? Silakan Kak Cok. Oke, aku itu kosnya di Jalan Drupadi Renon, tepatnya di Kesuma Residence. Untuk jarak dari kosku ke kampus lumayan deket ya, nggak sampai 3 kilo, nggak sampai, kayaknya mungkin 1 atau 2 kilo sih dari kos ke kampus. 1 ke 2 kilo berarti berapa menit ya kira-kira Kak Cok? Sekitar 5 menit kalau nggak macet, 8 menitan gitu kalau macet ya, soalnya daerah Renon kan agak macet ya. Oh iya, deket ya, berarti bisa leha-leha ya, berbangun siang gitu. Iya, Oke, Dek Yunika gimana? Ngekosnya di mana? Kalau aku ngekosnya di daerah Panjer ya, tepatnya di Jalan Tukat Ijo Gading. Jadi kayak deket banget sama kampus, cuman 2-3 menit gitu loh. Jalan nggak atau bawa motor? Motor. Oh, bawa motor ya, mungkin jalan, ngapain bawa jalan gitu. Macet. Oke. Deket-deket ya lumayan kosnya. Oke, di mana pertanyaan yang kedua yaitu harga kos kalian per bulan berapa sih? Spill dong dari Dek Yunika deh. Gimana berapa? Harga kosnya tuh per bulan 550, tapi ditambah biaya listrik biasanya jadi 600 gitu. Oh, jadi 600.000 berarti kira-kira 50.000 lah per bulan listrik ya? Iya. Oh gitu. Uang sampah yang kayak gitu ada nggak? Enggak, udah include Air? semua. Air sudah sama uang kos. Oh, uang banjar yang kayak itu langsung include ya? Include. Oke, wow. Wow banget. Kak Co gimana? Kalau aku sebenarnya harga kosnya itu 1,5 juta, tapi karena aku mahasiswa mungkin dikasih nawar jadi 1.300.000 itu untuk harga kamarnya aja. Dan untuk bayar listrik, air dan sampah itu beda. Untuk listrik itu aku sebulan mungkin ngabisin 200.000 karena aku sendiri. Uang air itu per bulan 20.000 dan uang sampah itu aku ngabisin 10.000 per bulan, itu udah include. Kalau untuk banjar itu udah dari bapak kosku sih yang bayarin semuanya itu. Oh, gitu.
Ya. Oke, kalau Bapak kosnya Cok Okta nonton ini, makasih ya udah ngasih teman saya diskon di kosnya. Oke, jadi sudah terlihat ya gimana perbedaan dari biaya per bulan kosnya mereka berapa. Jadi teman-teman pasti udah tahu nih siapa yang gayanya lebih sederhana dan yang lebih hedon begitu. Oke, yang ketiga. Nah, bekal kalian per bulan berapa sih? Oke, dimulai dari siapa nih Kak Cok deh? Kita ganti-gantian. Kak Cok, berapa sih bekalnya per bulan? Kalau dihitung bekalku per bulan, sebenarnya bekalku itu per minggu ya. Kalau dari ayahku sendiri ngasihnya per minggu itu 300. Kalau dari mamahku per 2 minggu itu 1 ya. Kalau dihitung mungkin dalam 1 bulan itu kita hitung aja sih, 4 minggu dapat 2 juta, ditambah dari 4 minggu dapat 300 itu. Ya udah Berarti segitu. 2,6 lah ya. Ya, sekitar segitu dia 1 bulan. Pinter juga kita matematika ya. Oke, Dek Yunika berapa? Kalau bekal sih nggak tentu ya, tergantung Kebutuhan, ya? kebutuhan habis minta lagi gitu. Bener-bener, Tapi kakak kalau gitu dihitung juga itu sih. ya kira-kira 1 jutaan lah ya, Ya, karena udah dijadwalin gitu, apa aja yang penting, apa aja yang nggak Iya, penting. karena udah gitu. terschedule ya semuanya, terlist gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, fasilitas yang kalian dapat di kos apa aja sih, Dek Yunika? Kalau aku ya kosongan sih ya, tapi Kosongan, kamarnya lumayan luas kayak 3x4 gitu. Ada dapur, kamar mandi, terus di belakang kos tuh ada tempat jemur khusus Jemurnya. pribadi. Di depan juga ada emperan kayak gitu. Oh, gitu. Jadi Berarti lumayan luas sih. Berarti kosnya kosnya kasurnya bawa sendiri. Iya. Oh, bawa karena sendiri. kosongan ya. Oh ya, beli atau bawa dari rumah? Buat di rumah. Kakaknya Iya dulu sih, soalnya oh. ngekos itu. Iya, oke, dimanfaatkan lagi ya. Iya, bener. Kak Ce gimana? Kalau kosku itu isinya kasur, Mm-mm. kasur, kulkas, meja belajar, water heater, kamar mandi dalam, dapur AC dapat dalam, nggak? ya AC? AC juga, terus teras juga dapat di depan. Itu sih. Duh, gimana nih, worth it atau gimana nih menurut kalian ya? Tapi kayaknya worth it semua sih ya, dengan harga yang begitu gitu. Mungkin harga yang lebih di bawah gitu, worth it dengan fasilitas yang Fasilitas, seperti ya. itu. Kemudian coknya juga worth it gitu. Menurut saya, nggak tahu nih kalau menurut teman-teman di rumah kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini merupakan pertanyaan penambah wawasan teman-teman yang mungkin nanti akan ngekos gitu. Gimana sih kesan pertama kali kalian nempatin kos jauh dari orang tua itu gimana sih? Dari Dek Yunika dulu? Seru. Oke. Seru aja. Karena kan bisa ngelakuin apa yang dipengenin kayak hobi gitu. Oke. Kalau Oh, kan suka kayak nonton film tuh sendiri biar nggak diganggu, kayak tenang aja Iya, kayak iya. gitu. Kan banyak tuh yang di TikTok bilang kayak nggak asik ngekos, nangis gitu. Dek Yunika nggak kayak gitu? Nggak, malah seneng. Berarti I'm free ya, kayak Iya. gitu. Oke. Homesick berarti. Homesick Nggak berarti dia. ada. Ya, bebas gitu ya berarti. Iya. Oke, Kak Coknya gimana? Kalau kesanku ngekos itu sih sebenarnya sama aja ya kayak aku di rumah ya. Karena aku di rumah juga anaknya jarang banget untuk keluar kamar. Jadi mau kos mau enggak sih bedanya nggak ada yang beda. Cuma bedanya kalau aku di rumah lebih banyak ada manusia-manusianya. Kalau aku di kos ada manusianya banyak tapi aku nggak kenal gitu. Oh iya ya, berarti Gitu aja sih. kayak cut off, enggak kan? Enggak, cut Oke, off. oke. Pertanyaan selanjutnya nih, aku mau nanya nih, tips kalian milih kos kayak gimana sih menurut kalian? Dari Kak Cok deh tipsnya. Kalau tips milih kos itu ya yang pertama aku dikasih tahu kakak aku sih, tapi aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman juga yang nonton dan teman-teman di sini juga. Yang pertama itu cari tempat yang strategis dekat dengan kampus. Yang kedua lihat juga di dekat-dekat situ, dekat kampus kalian tuh ada nggak tempat makan seperti abis itu bengkel juga. Kenapa bengkel? Karena kita kan bawa kendaraan ya, kita kan nggak tahu di jalan kayak gimana. Terus laundry juga pokoknya yang kita perluin gitu. Jadi kita nggak perlu sampai jauh-jauh banget sih nyarinya. Terus juga cari tempatnya yang tenang tapi aman. Habis itu juga kalau bisa deket sama teman-teman sekampus juga sih. Kalau kita jauh-jauh kan kita juga nanya takutnya tugas, kenapa-napa iya, ya. terus kita jalan-jalan juga ke teman satu sama lainnya jadinya kejauhan kalau terlalu jauh. Jadi yang penting sih yang pertama tuh yang paling penting deket sama kampus dan sesuai budget yang kalian punya aja sih. Bener sih, kalau misalkan kampusnya di Jimbaran tapi kosnya di Renon kan susah. Nggak mungkin ya. Oke, Dek Yunika gimana tipsnya? Hampir sama sih sama Kak Cok. Yang pertama itu harusnya deket sama kampus biar Pasti, nggak oh. telat ya. Iya. Terus lingkungannya bersih apa enggak?
terus di sekitarnya tuh rame apa enggak, biasanya kan Bener, kayak bener, sepi-sepi tuh rawan gitu, apalagi non merantau begal gitu. ya. Terus Ya. Kayak gitu aja sih. Oke, itu aja. Jadi itu tips-tips dari kakak-kakak kita ya. Jadi buat kalian yang mau cari kos bisa ikutin nih tipsnya nanti biar aman, nyaman, damai begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan kalian di kos itu lebih milih masak sendiri, go food, atau mungkin beli jalan kaki gitu. Gimana? Ada Unika? Kalau biasanya makan nasi sih pasti masak sendiri ya. Buat ya. Terus kalau biasanya lauk itu beli setelah kampus gitu biasanya, keluar sekalian. Sekalian lah. Kalau libur baru biasanya masak biar lebih irit. Oh iya, bener-bener sih. Soalnya kalau kuliah nggak sempat masak, nggak ada Oke, waktu. berarti ini merupakan calon istri idaman ya, udah bisa masak sendiri. Oke, Kak Co gimana? Kalau aku hampir mirip-mirip sih kayak dia, tapi bedanya aku tuh sekarang udah nggak masak nasi lagi karena aku mikir waktu masak nasi sama beli nasi itu beda dikit banget gitu. Mending kita beli nasi aja terus kita tinggal buat aja ikannya gitu. Itu juga udah ada yang praktis-praktis aja ya. Jadi kalau masak tuh udah banyak waktu, banyak uang beli bahan-bahan itu juga keluar. Beli nasi sama masak tuh sama aja sih sebenarnya hitungannya ya. Ya, berarti Kak Co ini anaknya let it flow gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalian misalkan kalau ngekos ini jadwal pulang kampungnya kapan? Pulang ke rumah? Pulang kampung. Ya. Kalau ada libur panjang sih. Kalau Libur Sabtu panjang. Minggu nggak mungkin, capek di jalan. Oh gitu, iya bener sih sampai di jalan Jauh ya. soalnya. Terus Kak Co gimana? Saya kayak dia sih juga, walaupun sebenarnya kampung saya deket ya, tapi kayak kadang mager gitu loh pulang. Ya udah, saya mikir kalau ada libur lama baru saya pulang, kalau enggak ya enggak. Ya bener sih, waktunya habis di jalan nggak Iya, sih? Ya bener. kan panas, terus Iya, juga bener. anginan, Polusi, hujanan. belum lagi. Bener. Bener. Ya. Terus juga perbedaan waktu kalian di kos sama di rumah itu ada nggak? Ada sih pasti ya. banyak. Oke, gimana Kak Co duluan? Perbedaannya itu nggak terlalu kontras banget juga enggak ya, karena di rumah sama di kos sama aja hidupku. Bangun siang ya bangun siang, nggak ada yang marahin. Di rumah juga nggak ada yang marahin, di kos juga nggak ada yang marahin. Cuman bedanya kalau di rumah tuh aku nyuci, kalau di kos itu aku ngelondre. Itu aja, cuma bedanya itu doang. Oke, dari sini bisa kita petik pasti lebih nyaman di kos. Ya benar banget. Oke, ada Unika gimana? Perbedaannya banyak sih ya, kayak Banyak, dari yang awalnya dulu kalau sekolah tuh dibangunin, sekarang bangun sendiri. Bangun sendiri, alarm Masak gitu air ya. hangat buat mandi, sekarang masak sendiri. Masak juga. Yang sama sih nyuci sendiri itu sama kayak gitu. Bener sih, ya berarti banyak lah perbedaannya Ya, gitu banyak ya. sih. Tapi lebih nyaman di mana sih, di kos atau di rumah? Ada Aduh, yang mama, marahin. bapak, maaf ya, ini anaknya lebih nyaman di kos. Oke, kemudian selanjutnya apa ya? Mungkin udah sampai sana aja kali ya. Udah kita semua kupas tuntas nih dari tips, kemudian kenapa dia milih kos, di mana dia ngekos, sudah semua pada tahu lah. Jadi saya berharap di mana podcast kita yang pertama kali ini bisa menjadi wawasan nih buat teman-teman di rumah yang mungkin akan memilih jurusan kebidanan. Memilih jurusan kebidanan untuk menjadi kampus kalian selanjutnya gitu. Oke Kak Co, gimana sama Kak Unika, apa ada kesan dan pesannya untuk adik-adik atau teman-teman kita di rumah yang lagi bingung banget milih kos? Gimana? Intinya pilih kos yang sesuai budget. Oke, Kak Co gimana? Biar nggak merbatin orang tua. Sama juga sih, yang penting pilih kos itu sesuai budget aja dan sesuai nyamannya aja, udah nggak apa-apa. Yang penting kalau kamu nyaman pasti bakal enjoy aja ngejalaninnya gitu. Oke. Ya. Aku ada pertanyaan satu lagi nih buat kalian. Biaya makan kalian per bulan itu berapa sih kira-kira? Kira-kiranya aja. Kira-kiranya bulan. Ya. Atau sehari deh, boleh deh sehari ya. ya. Apa ya kira-kira? Tapi di bawah 100.000 sih, nggak sampai 100.000 ke atas. Kecuali kalau liburan, Ya, kalau lain lagi ya, libur ya, lagi. weekend beda lagi Ya, tuh. kalau lagi budgetnya. BM gitu lain lagi Ya, beda Oke. lagi. Udah Unika berapa? Kalau aku tak patoin, jadi Dapetin. Waduh, rentangnya ini 400 istri sampai idaman banget, 500. masak bisa, matoin uang bisa ya. Oke, berapa kira-kira? 400 sampai 500 gitu. Oh, per Yang bulan? Sisanya ya pakai kebutuhan Oh, per mendesak bulan ya nanti. berarti. Iya. Terus saya terkejut lo 500 per hari beli apa gitu ya. per Banyak bulan. belajar ya. Oke, jadi itu aja pertanyaan dari saya untuk kakak-kakak cantik ini, serikandi cantik ini gitu. Jadi saya berharap seperti tadi wawasan yang kalian dapat ada dari episode ini. Kemudian juga untuk teman-teman yang lagi bingung banget milih kos,
bisa ikutin tips-tips dari kakak-kakak cantik kita pada hari ini. Oke, segitu aja, mungkin kita tutup aja ya. Ya, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa di episode berikutnya. Triple B, bincang-bincang bidan. Dah.